Betapa banyak orang-orang di luar sana yang Allah berikan telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk hal yang baik-baik, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang memiliki lisan, namun sesungguhnya dia bisu, karena lisannya tidak digunakan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Lisannya tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya digunakan untuk berucap yang buruk yang membuat Allah marah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini kisah mengenai sabar dan syukur. Suatu ketika ada seorang pemuda yang tersesat di sebuah padang gurun atau padang pasir. Kemudian beliau melihat dari kejauhan ada kemah yang sangat kumuh berada di sekitar padang pasir tersebut, dan terdengar sayup-sayup suara orang yang bersumber dari kemah itu. Maka kemudian sang pemuda ini penasaran siapa sesungguhnya yang berada di dalam kemah. Maka sang pemuda terus berjalan dan suara itu semakin lama semakin jelas. Suara itu berisikan kalimat, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kelebihan di atas manusia-manusia yang lainnya. Dan kalimat itu terus berulang-ulang dan terus berulang-ulang. Sampai sang pemuda akhirnya masuk ke dalam kemah dan terkejut ketika melihat seseorang yang berada dalam kemah tersebut. Siapakah yang berada dalam kemah tersebut? Ternyata adalah seorang bapak tua yang sudah tidak memiliki dua tangan, tidak memiliki dua kaki, dan juga tidak bisa melihat. Maka pemuda ini betul-betul terkejut dan bertanya kepada bapak tua, "Wahai bapak tua, saya minta maaf. Saya baru saja masuk ke dalam kemahmu karena saya mendengar engkau terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan terima kasih kepada Allah. Namun ketika aku melihat keadaanmu yang seperti ini, engkau sendirian, engkau tua renta, engkau tidak punya tangan, tidak punya kaki, engkau tidak bisa melihat, maka aku pun menjadi penasaran. Kenapa engkau mengatakan segala puji bagi Allah, engkau berterima kasih kepada Allah, engkau puji-puji Allah, dan engkau mengatakan yang telah melebihkan aku di atas manusia yang lainnya, padahal yang aku lihat engkau memiliki banyak sekali kekurangan." Maka sang bapak tua ini pun menjawab, "Betul, aku tidak punya tangan, aku tidak punya kaki, aku tidak bisa melihat. Namun, bukankah aku masih memiliki telinga? Yang dengan telinga ini aku masih bisa mendengarkan percakapan orang. Yang dengan telinga ini aku bisa mendengarkan ketika ada anakku yang membaca Quran atau aku sendiri yang berzikir. Bukankah aku masih memiliki lisan? Yang dengan lisan ini aku bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa berucap kalimat-kalimat yang baik. Bukankah aku juga masih memiliki akal yang sehat? Bukankah aku juga memiliki nikmat iman di dalam diriku yang harus aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Betapa banyak orang-orang di luar sana yang Allah berikan telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk hal yang baik-baik, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang memiliki lisan, namun sesungguhnya dia bisu, karena lisannya tidak digunakan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Lisannya tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya digunakan untuk berucap yang buruk yang membuat Allah marah kepadanya. Aku memiliki lisan, alhamdulillah, dan aku memiliki akal pikiran yang masih sehat, yang dengan ini aku masih bisa merenung, aku masih bisa berpikir tentang kebesaran Allah. Betapa banyak orang di luar sana yang Allah berikan akal pikiran yang sehat, tapi akal pikirannya tidak digunakan untuk memahami kebesaran Allah. Dan bukankah aku masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan ini aku merasa semua permasalahanku akan ada jalan keluarnya. Aku tidak sendirian karena Allah terus bersama denganku. Jadi tak mengapa kalau tidak punya tangan, tak mengapa kalau tidak punya kaki, tak mengapa tidak bisa melihat, namun aku masih punya hal-hal lain yang membuat aku terus harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda ini tertegun dan tidak menyangka bahwa kalimat itu keluar dari orang yang secara fisik memiliki banyak sekali keterbatasan. Bapak tua ini pun melanjutkan, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku memiliki seorang anak yang sudah 3 hari ini anakku tidak pulang. Dan aku kesulitan ketika dia tidak pulang ke rumah. Dikarenakan setiap kali kalau makan dia yang menyuapi, dia yang mengurusiku, dia yang membantuku untuk pergi beribadah. Namun dia tidak ada. Tolong cari dia dan kemudian bawa dia kembali ke kemah ini." Maka sang pemuda ini pun meminta izin kepada bapak tua dan berusaha untuk mencari di mana anak tersebut. Qadarullah, takdir Allah, ternyata anak tersebut telah meninggal dunia di tengah-tengah padang pasir dikarenakan diterkam oleh binatang buas. Kemudian pemuda berpikir bagaimana caranya menyampaikan kepada sang bapak tua tentang berita duka ini.
Pemuda itu akhirnya sampai lagi ke dalam kemah dan mengatakan, wahai bapak tua, apakah engkau ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam? Ya, tentu saja aku ingat dan aku tahu. Kata sang pemuda, Nabi Ayub alaihissalam diberikan oleh Allah harta, namun hartanya kemudian dihabiskan atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam bersabar dengan itu. Ya, saya tahu, kata sang bapak tua. Nabi Ayub alaihissalam memiliki fisik yang sehat tadinya, kemudian sakit. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam terus bersabar kepada Allah dengan hal itu. Ya, aku tahu, kata sang bapak tua. Begitu pula Nabi Ayub alaihissalam punya anak-anak yang banyak, dan anak-anaknya juga meninggal dunia semuanya. Dan dia tetap terus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzon, prasangka baik kepada Allah, bahwa semua yang Allah ambil adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tahu, kata sang bapak tua. Maka sang pemuda ini pun berucap dengan hati-hati, sesungguhnya anakmu juga telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah tiada karena satu kejadian. Maka sang bapak tua ini mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya ya Allah, semua ini milikmu ya Allah, dan akan kembali kepadamu ya Allah. Bapak tua ini mengatakan, alhamdulillah, anakku selama hidupnya adalah anak yang berbakti. Alhamdulillah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, karena dia anak yang baik. Maka dalam beberapa menit kemudian, sang bapak tua ini pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang pemuda sangat terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa dalam menghadapi bapak tua ini. Beliau mencari pertolongan kemana-mana, sampailah ada beberapa pemuda yang berhasil diajaknya untuk menuju ke kemah untuk bersama-sama membantu sang bapak tua untuk dikuburkan. Maka kemudian para pemuda ini pun terkejut ketika melihat jasad laki-laki tua ini, karena ternyata laki-laki tua ini adalah seorang ulama besar, ulama yang tawadhu, ulama yang berilmu, ulama yang dihormati oleh banyak orang. Singkat cerita, setelah dikuburkan, beberapa hari setelah itu sang pemuda yang datang ke kemah pertama kali bermimpi didatangi oleh bapak tua, dan sang pemuda itu melihat bapak tua berada di dalam syurga, dan kemudian ada malaikat-malaikat yang mengatakan, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera, keselamatan untuk orang-orang yang sabar. Maka sang pemuda bertanya pada bapak tua, wahai bapak tua, engkau masuk syurga disebabkan oleh apa? Bapak tua mengatakan, disebabkan karena kesabaranku dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus rasa syukurku atas banyak sekali nikmat yang Allah berikan selama ini dalam kehidupanku. Aku tidak pernah berfokus kepada kesedihanku, aku tidak pernah berfokus kepada kekuranganku terhadap sakitku, tidak. Namun aku melihat begitu banyak kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepadaku, dan aku terus berterima kasih kepadanya atas takdir yang indah dan baik ini. Maka Masya Allah, sang pemuda ini pun terbangun, dan sang pemuda ini pun menyadari bahwa dia telah mendapatkan pembelajaran hidup yang begitu mahal, bahwa sabar dan syukur harus senantiasa ada dalam kehidupan kita. Teman-teman semua, kadang-kadang kita menjadi orang yang tidak sabar ketika ditimpa ujian, ketika ditimpa permasalahan. Kita merasa orang paling malang sedunia, kita merasa orang yang paling menyedihkan, kita merasa Allah tidak adil kepada diri kita, kita merasa Allah jahat kepada diri kita. Padahal semua kesedihan yang menimpamu, apapun itu, bahkan duri yang menempel atau duri yang terkena pada badanmu, maka Allah menggugurkan dosa-dosamu, dan kau dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kau akan dimasukkan ke dalam syurga disambut oleh para malaikat berkat kesabaranmu. Begitu pula rasa syukur yang harusnya ada pada diri kita. Kadang-kadang kita luput dan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita melihat masalah kita sangat besar sehingga lupa kebaikan-kebaikan Allah yang banyak sekali yang sudah Allah berikan selama ini. Maka patutlah dalam surah Ar-Rahman Allah katakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Sudah dikasih banyak kebaikan, namun masih lupa kepada Allah. Sudah dikasih banyak kenikmatan, namun masih durhaka kepada Allah. Sudah diberikan banyak sekali pertolongan, namun masih lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah dari seorang ulama yang bernama Abu Kilabah ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa sabar tidak pernah dipisahkan dari rasa syukur, dan syukur tidak bisa dipisahkan dari sabar. Mereka berjalan beriringan. Terus sabar dan syukur dalam kehidupan ini, insya Allah kehidupanmu menjadi lebih ringan, dan kau akan masuk ke dalam syurga berkat sabar dan rasa syukurmu itu, insya Allah.